Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak dari PSAK 61, 70, dan 25. Dengan anggota kelompok, yakni saya sendiri, Pisapti Makfiraya Siva dengan nomor BP 1810531032, dan rekan saya Rifa Welanda dengan nomor BP 1810532060. Jadi pertama mengenai PSAK 61 tentang akuntansi hibah dan bantuan pemerintah. Berikut definisi yang tercantum dalam PSAK 61, yakni hibah pemerintah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut. Hibah pemerintah tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Selanjutnya yaitu bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah adalah tindakan oleh pemerintah yang dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi spesifik kepada salah satu entitas atau beberapa entitas yang memenuhi kualifikasi tertentu. Bantuan pemerintah untuk tujuan pernyataan ini tidak mencakup manfaat yang diberikan secara tidak langsung melalui tindakan yang mempengaruhi kondisi perdagangan umum, seperti penyediaan atau pembangunan infrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau pemberlakuan batasan perdagangan terhadap pesaing. Bantuan pemerintah memiliki jenis yang bervariasi, baik sifat bantuan yang diberikan dan kondisi yang biasanya melekat terhadap bantuan tersebut, dengan tujuan untuk mendorong entitas untuk memulai suatu tindakan yang tidak biasanya diambil jika bantuan tidak diberikan. Selanjutnya, hibah yang terkait dengan aset. Hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun atau membeli aset jangka panjang. Kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau periode aset tersebut diperoleh atau dimiliki. Lalu hibah yang terkait dengan penghasilan, yakni hibah pemerintah lain yang terkait dengan aset. Selanjutnya pengakuan. Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasi dengan hibah. Hibah pemerintah tidak diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan diterima. Penerimaan atas hibah tidak dengan sendirinya memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kondisi yang melekat pada hibah telah atau akan dipenuhi. Terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah. Yang pertama adalah pendekatan modal. Hibah diakui di luar laba rugi dan pendekatan penghasilan, yaitu hibah diakui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih. Alasan yang mendukung pendekatan modal adalah yang pertama, hibah pemerintah adalah pembiayaan dan seharusnya diberlakukan demikian dalam laporan posisi keuangan daripada diakui dalam laba rugi untuk saling hapus dengan pos-pos biaya yang didanai hibah pemerintah. Disebabkan diperkirakan tidak ada pembayaran kembali yang diharapkan, hibah harus diakui di luar laba rugi. Yang kedua adalah tidak tepat untuk mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi karena hibah tidak dihasilkan tetapi merupakan insentif yang diberikan pemerintah tanpa biaya terkait. Lalu alasan yang mendukung pendekatan penghasilan adalah yang pertama, dikarenakan hibah pemerintah merupakan penerimaan dari suatu sumber lain selain dari pemegang saham. Hibah tidak boleh diakui secara langsung dalam ekuitas, tetapi harus diakui dalam laba rugi pada periode yang sesuai. Yang kedua, hibah pemerintah jarang sekali tanpa alasan. Entitas memperoleh hibah berdasarkan kepatuhan entitas terhadap kondisi yang ditentukan dan memenuhi kewajiban yang akan dihadapi. Oleh karena itu, hibah diakui dalam laba rugi selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Lalu yang ketiga, disebabkan pajak penghasilan dan pajak lain merupakan beban. Hal logis untuk memperlakukan hibah pemerintah yang merupakan perpanjangan dari kebijakan fiskal dalam hal laba rugi. Hal yang sangat mendasar atas pendekatan penghasilan adalah hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis dan rasional selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Umumnya, periode entitas mengakui biaya atau beban yang terkait hibah pemerintah dengan mudah dapat diketahui. Dengan demikian, hibah yang diakui berdasarkan pengakuan beban tertentu diakui dalam laba rugi pada periode yang sama dengan beban tersebut.
Demikian pula, hibah yang terkait dengan aset yang dapat disusutkan biasanya diakui dalam laba rugi selama periode dan dalam proporsi pengakuan beban penyusutan aset tersebut. Hibah terkadang diterima sebagai bagian dari paket bantuan keuangan atau bantuan fiskal dengan sejumlah kondisi menyertainya. Dalam hal demikian, kehati-hatian diperlukan dalam mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan biaya dan beban yang menentukan periode di mana bantuan akan diperoleh. Hal yang mungkin tepat untuk mengalokasikan sebagian dana hibah dengan suatu dasar tertentu dan bagian lain dengan dasar yang lain. Hibah pemerintah yang terkait dengan penghasilan. Hibah yang terkait dengan penghasilan terkadang disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif, baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti penghasilan lain-lain atau alternatif lainnya sebagai pengurang dalam beban terkait. Kedua metode tersebut dianggap dapat diterima untuk penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan. Pengungkapan hibah mungkin diperlukan untuk pemahaman yang lebih tepat atas laporan keuangan. Pengungkapan dampak hibah pada setiap pos penghasilan atau beban yang disyaratkan untuk diungkapkan secara terpisah pada umumnya diperlukan. Selanjutnya adalah pembayaran kembali hibah pemerintah. Pembayaran kembali hibah yang terkait dengan penghasilan diperhitungkan terlebih dahulu terhadap setiap saldo kredit ditangguhkan yang belum diamortisasi terkait dengan hibah tersebut. Jika pembayaran kembali melebihi saldo kredit ditangguhkan atau tidak ada lagi saldo kredit ditangguhkan, maka pembayaran kembali diakui segera dalam laba rugi. Pembayaran kembali hibah yang terkait dengan aset diakui dengan meningkatkan nilai tercatat aset atau mengurangi saldo penghasilan tangguhan dengan jumlah yang dibayar kembali. Akumulasi penyusutan tambahan yang seharusnya diakui dalam laba rugi seandainya hibah tidak ada, diakui segera dalam laba rugi. Ini adalah bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi hibah pemerintah merupakan beberapa bentuk bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Contoh bantuan yang tidak memiliki nilai yang memadai adalah saran teknis atau saran pemasaran yang diberikan secara cuma-cuma dengan ketentuan penjaminan. Contoh bantuan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas adalah kebijakan pengadaan pemerintah yang menghasilkan sebagian penjualan entitas. Keberadaan atas manfaat mungkin tidak dilakukan lagi, tetapi setiap usaha untuk memisahkan aktivitas perdagangan dari bantuan pemerintah sangat arbiter. Selanjutnya adalah pengungkapan. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah, termasuk metode penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan. Yang kedua, sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan pemerintah, yang mana entitas memperoleh manfaat langsung atas bantuan tersebut, dan kondisi yang belum terpenuhi dan kontingensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui. Jadi selanjutnya adalah pembahasan dari PSAK 70 mengenai aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak. Adalah definisi yang tercantum dalam PSAK 70. Yang pertama, aset pengampunan pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak. Yang ketiga, liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selanjutnya, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Lalu surat keterangan pengampunan pajak atau surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak, Menteri Keuangan atau penjabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan belum menerbitkan surat keterangan, maka surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dianggap sebagai surat keterangan. Lalu, surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak atau surat pernyataan harta adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Selanjutnya, pengakuan. Pada saat diterbitkannya surat keterangan, entitas dalam laporan keuangannya mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperkenankan
pengakuan item tersebut. Selanjutnya, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK. Konsekuensinya dampak pengakuan aset tersebut akan diakui sebagai koreksi di periode sebelumnya, sehingga harus diakui dalam saldo laba dan laporan keuangan disajikan kembali sesuai PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan pada paragraf 41-53. Baiklah, selanjutnya mengenai pengukuran saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, untuk mengukur aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6-14. Pertama, aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak ini adalah nilai aset berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak. Yang kedua, liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Kewajiban kontraktual maksudnya adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian di mana hal ini terdapat dalam surat keterangan pengampunan pajak tersebut. Kewajiban kontraktual bisa juga dikatakan peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Penghindaran kewajiban dari kewajiban kontraktual ini menimbulkan sanksi dan hukuman. Dan yang ketiga, entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Yang keempat, entitas mengakui uang tebusan yang dibayar dalam laba rugi pada periode yang disampaikan surat pernyataan. Uang tebusan di sini adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Dan yang terakhir yaitu entitas melakukan penyesuaian atas saldo klaim aset pajak tanggungan dan provisi dalam laba rugi pada periode surat keterangan disampaikan sesuai dengan undang-undang pengampunan pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak atas aset pajak tanggungan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan provisi pajak sebelum menerapkan pernyataan ini. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan antara lain PSAK 13 mengenai properti investasi terdapat pada paragraf 29 sampai 60, PSAK 14 mengenai persediaan, PSAK 15 mengenai investasi pada asosiasi dan ventura bersama, PSAK 16 aset tetap yang dimana terdapat pada paragraf 29 sampai 66, PSAK 19 aset tidak berwujud di mana mengenai pengukuran setelah pengakuan terdapat pada paragraf 72 sampai dengan 78, dan yang terakhir PSAK 55 mengenai instrumen keuangan di mana terdapat pada paragraf 43A sampai 47. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas diperkenankan tetapi tidak disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai SAK pada tanggal surat keterangan. Maksudnya adalah entitas tersebut dianjurkan tetapi tidak diharuskan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai SAK pada tanggal surat keterangan. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal surat keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor. Nilai aset pengukuran kembali menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal. Ketentuan pengukuran ini di mana aset pengampunan pajak ini diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian atas investasi di mana sesuai dengan PSAK 65 yaitu laporan keuangan konsolidasian, entitas disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal surat keterangan. Kemudian jika investasi bukan merupakan entitas terkendali, maka menerapkan ketentuan pengukuran pajak sesuai dengan PSAK 22 yaitu mengenai kombinasi bisnis serta menerapkan PSAK 38 yaitu kombinasi bisnis entitas terkendali jika investasi merupakan entitas terkendali. Jika pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian sesuai dengan PSAK
65 selama periode pengukuran kembali, maka entitas disyaratkan mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pada tanggal surat keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai setelah tanggal surat keterangan sampai dengan 31 Desember 2017. Dalam hal ini, investasi bukan entitas pengendali, maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK 22 yaitu kombinasi bisnis, dan jika investasi merupakan entitas, maka entitas menerapkan PSAK 38 yaitu kombinasi bisnis sesuai kombinasi bisnis entitas pengendali. Entitas menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK 65 jika dilakukannya pengukuran kembali, di mana sejak surat keterangan sampai dengan periode sebelumnya entitas menerapkan prosedur konsolidasi. Entitas disyaratkan mengukur investasi pada anak dengan menggunakan metode biaya. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada surat keterangan dengan nilai yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal di setor. Selanjutnya mengenai penghentian pengakuan. Entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK lain yang relevan untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut. SAK lain yang relevan seperti PSAK 13 seperti investasi, PSAK 14 mengenai kesediaan, PSAK 15 mengenai investasi pada asosiasi dan ventura bersama, PSAK 16 mengenai aset tetap, PSAK 19 mengenai aset tak berwujud, dan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan. Selanjutnya mengenai penyajian aset dan liabilitas pengampunan pajak. Dalam paragraf 19 dijelaskan bahwa aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas menyajikan aset lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas dapat melaporkan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangka pendek dan jangka panjang jika entitas memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Jika dasar pemisahan klasifikasi tersebut bersifat arbiter, maka entitas menyajikan aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengklasifikasikan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang sebelumnya disajikan sesuai dengan paragraf 19 ke dalam pos aset dan liabilitas serupa ketika entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dalam paragraf 16. Yang kedua, entitas memperoleh pengendalian atas investasi di mana sesuai dengan paragraf 17. Entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya hanya jika tanggal laporan keuangan tersebut adalah setelah tanggal surat keterangan. Tidak melakukan salin hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak. Selanjutnya mengenai pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak. Entitas mengungkapkan dalam laporan keuangannya tanggal surat keterangan dari jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Agar menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi serta rincian atas jumlah yang tercatat. Ketentuan transisi. Entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan pada paragraf 41 sampai 53 jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 6 PSAK umum. Entitas menerapkan persyaratan dan pernyataan ini secara prospektif jika memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan pengakuan khusus pada paragraf 7. Laporan keuangan untuk periode sebelum tanggal efektif pernyataan ini tidak perlu disajikan kembali. Pernyataan berlaku sejak tanggal pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Selanjutnya mengenai PSAK 25 yaitu tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan sesuai dengan paragraf 41 sampai dengan 53. PSAK 25 ini yaitu
Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Kesalahan material ini adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat proses laporan keuangan baik secara sendiri atau bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya mengenai keterbatasan penyajian kembali retrospektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Penyajian kembali secara retrospektif ini adalah kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Ketika praktis untuk menentukan dampak periode kesalahan, entitas menyajikan kembali saldo pemuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali retrospektif adalah praktis mungkin dalam berjalan. Maksudnya adalah jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode kesalahan akibat kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis mungkin periode berjalan dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut. Pada dampak kumulatif pada awal periode berjalan, dari kesalahan pada semua periode lalu, entitas menyajikan informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis paling awal. Maksudnya, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan, kesalahan untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyesuaikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan tersebut secara prospektif sejak tanggal praktis yang paling awal. Koreksi kesalahan ini berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya merupakan perkiraan yang perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui kemudian. Misalnya laba rugi diakui akibat hasil suatu kontingensi adalah bukan koreksi kesalahan. Selanjutnya mengenai pengungkapan kesalahan periode lalu. Biasanya entitas mengungkapkan kesalahan periode lalu ada beberapa hal seperti sifat kesalahan periode lalu. Dan yang kedua, untuk setiap periode sajian sepanjang praktis dan jumlah koreksi untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh, dan jika menerapkan PSAK 56 maka mengungkapkan laba per saham dasar dan dilusian. Yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Di sini sifat kesalahan periode lalu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan yang berulang. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, di mana kesalahan tidak berulang ini dikelompokkan juga menjadi dua jenis. Pertama, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Yang kedua, mengenai kesalahan berulang dan sistematik. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan secara normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya, seperti penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Yang terakhir mengenai pengungkapan kesalahan periode lalu sesuai dengan PSAK 25 pada paragraf 49, di mana jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan tersebut telah dikoreksi. Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Selanjutnya mengenai ketidakpastian penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif.
pada penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Untuk suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika pertama, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Dan yang kedua, jika penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Dan yang terakhir, jika penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang menyediakan bukti dan keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui, diukur, dan diucapkan. Dan yang kedua akan tersedia jika laporan keuangan periode lalu disahkan untuk diterbitkan dari informasi lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.